Nah, dengan bisnis yang sekarang, bisa nggak sambil apa namanya berada di circle yang lebih besar? Paling gampang ya, paling gampang untuk berada di circle besar, ikutlah kelas yang bayarnya mahal. Paling gampang sih itu. Kenapa saya ikut kelasnya Pak Madiku? Orang yang ikut kelas bayarnya 7 juta lebih gitu ya. Apalagi yang CEO mastermind. Terima kasih Om Bimo. Saya Ya. izin off kamera lagi di luar, lagi di jalan. Hmm. Pertama, saya mau katakan materi Om Bimo ini sebenarnya mengingatkan saya ke nasihat kedua almarhum orang tua ya, terutama Hmm. insight mengenai circle ya. Oke. Cuman kalau orang tua kita dulu mungkin bahasanya agak sederhana. Kalau pertama Hmm. lagi ke apa ya, teman. Dulu saya sangat ingat kata-kata orang kedua almarhum, nasihat beliau, kalau kamu berteman dengan tukang kambing, ya kamu akan bau kambing. Nah, kalau kamu berteman dengan tukang parfum, setidaknya bau parfumnya akan terkena kamu kan ya. Seperti itu mungkin bahasanya lebih sederhana, mungkin sekarang udah dikemas oleh modern ya dari Om Bimo Hmm. juga. Hmm. Nah, saya sedikit mau cerita terkait apa circle, mau masuk ke circle lingkungan lah. Nah, kebetulan saya alhamdulillah lagi berproses mengembangkan bisnis di kesehatan, bisnis klinik. Nah, entah kenapa saya juga prosesnya kurang apa ya, kurang tahu percisnya gimana saya bisa menarik partner saya yang memang vibrasinya itu ternyata berseberangan dengan saya. Nah, Hmm. sekarang itu lagi berjalan, ada 3 cabang klinik, tiga-tiganya itu partnernya berbeda dan apa ya, mirisnya lagi memang di 3 orang partner saya ini memang vibrasinya berbeda tiga-tiga dan selalu berseberangan dengan apa yang menjadi misi atau apa yang menjadi goal kita di awal. Yang paling membuat saya nggak nyaman salah satunya ketakutan dari partner saya itu ketakutan akan minus lah, nggak mampu bayar karyawan, nggak mampu buat operasional dan lain-lain macam-macam. Nah itu setelah berjalan hampir 1 tahun ini, ketiganya partner saya ini itu sangat apa ya, sangat membuat tidak nyaman. Bahkan ketakutan partner saya ini sampai ke pasangan saya. Ketakutan itu nyambung ke pasangan hidup saya. Kayak ketika di tempat bisnis pun saya dikelilingi dengan vibrasi ketakutan, saat pulang ke rumah pun Hmm. vibrasi itu sampai ke pasangan. Nah, pertanyaan saya mungkin nasihat atau apalah dari Om Bimo, saya coba merenung materi-materi Om Bimo yang mengatakan coba tulis 10 teman terdekat Anda saat ini, ya mungkin sampai segitulah nanti penghasilan Anda gitu kan. Nah, saya Hmm. coba renung-renungkan itu ya, untuk saat ini ya jujur saya mungkin belum ada yang positif ya di circle Hmm. apalagi partner bisnis. Nah, saya merenung apa harus dengan cara saya meninggalkan partner bisnis saya ini dengan konsekuensi ya kerugian yang tidak mungkin sedikit ya bagi saya. Apa ada solusi lain? Apa ada cara lain yang bisa dilakukan agar bisnis ini tetap jalan walaupun partnernya tidak harus diganti gitu. Mungkin itu Om Bimo mungkin bisa bantu nasihat atau mungkin trik lah. Makasih Om Bimo. Oke, Kak Nasution, jangan ditutup dulu, Pak. Mic-nya saya mau tanya dulu. Ini bisnis yang pertama atau bisnis yang kesekian kalinya? Kemudian, pernahkah di masa lalu ada kegagalan juga yang masih ketika terngiang-ngiang gitu, Kak?
Nasution? Coba saya pengen tahu dulu nih. Kalau untuk berpartner mungkin ini yang pertama, tapi kalau untuk bisnis yang sama, ini udah yang ketiga kali, Om Bimo. Ya, maksudnya pernahkah di masa lalu ada kegagalan, kerugian misalkan? Kalau saya, alhamdulillah belum ada kerugian. Hmm. Alhamdulillah belum ada kerugian. Kalau saya pribadi ya, partner Hmm. saya kurang paham juga. Karena memang partner saya yang saat ini memang masih karyawan, tapi kebetulan memang dari keluarga yang beruang, pengen mencoba berbisnis ya. Kebetulan Hmm. ya jodohnya partner dengan saya gitu, Om Bimo. Oke, oke. Jadi saya sedang menganalisa begini, teman-teman. Sesuai dengan di teknik vibrasi ya, bahwa ketika terjadi sebuah fakta, amati faktor penggerak faktanya. Karena ketika kita berusaha mengubah faktanya, kalau faktor penggeraknya tidak diubah, maka fakta ini bisa terulang kembali. Gitu. Makanya saya coba menganalisa nih, Pak Nasution ini ada problemkah di masa lalu yang mungkin terkait dengan rasa takut, ya. Terkait dengan rasa takut, rasa cemas, adakah atau mungkin pengalaman masa kecil atau mungkin pernah ditakut-takuti dan sebagainya, sehingga apa? Sehingga mengundang orang yang mempunyai vibrasi dominan takut, vibrasi dominan cemas dan khawatir. Gitu. Nah ini dicek dulu, Pak, dicek dulu dirinya, dicek dulu. Kenapa ya saya menarik orang yang seperti itu? Gitu. Atau Bapak pernah punya pengalaman dengan orang yang penakut, dengan orang yang seperti kriteria itu, dan Bapak mungkin punya perasaan yang melekat, artinya terlalu gemes, terlalu jengkel, terlalu gimana sih gitu ya. Nah, karena selama masih kejadian itu akan mengubah, akan menarik pola yang sama. Contoh begini, ya contoh sederhana aja. Saya tuh paling nggak suka kalau naik mobil di malam hari itu ketemu motor yang lampu belakangnya mati. Apalagi di daerah Jalan Wonosari ya, saya kan rumahnya Wonogiri. Kampung halamannya, sorry, kalau rumahnya ada di Jogja. Nah, ketika harus balik ke Jogja lewat Wonosari yang eh, pegunungan yang gelap gitu ya, ada motor di belakangnya nggak ada lampunya. Nah, itu respon gemesnya cepet banget. Ini orang kok kayak dengan nyawanya nggak dihargai apa gimana ya, kok segitunya harga lampu berapa sih? Nah, ketika saya masih dongkol, masih jengkel, apa yang terjadi? Di depan-depannya itu saya ditemukan dengan apa? Motor yang lampunya pada di belakangnya tuh mati gitu. Sampai saya ngobrol sama istri, tuh ada lagi kan, tuh ada lagi kan. Nah, artinya apa? Pola dalam sepanjang kehidupan, ketika kita belum berdamai dengan sebuah peristiwa negatif, itu pola itu akan terus berulang. Ya, nah jadi coba cek Pak, apakah ada perasaan yang belum berdamai dengan karyawan ini? Itu, ya, ketakutan mereka, kecemasan mereka. Saran saya netral. Saran saya netral, jangan ikut terlalu gemes, terlalu jengkel, terlalu melekat dengan perasaan mereka. Itu. Nah, coba berdamai dulu dengan itu, coba amati mereka, kenapa mereka takut, kenapa mereka khawatir, kenapa mereka cemas, diajak ngobrol aja dengan perasaan netral. Gali, lalu Bapak kan sudah ikut Happy Hockey nih, tahu penawarnya rasa khawatir, takut, dan lain sebagainya, fokus ke present, do the best, dibimbing aja Pak. Karena orang takut itu kan mereka sebenarnya kurang kerjaan sih. Ya, orang takut, cemas, khawatir itu kurang kerjaan, coba dikasih kesibukan, beda. Artinya coba misalkan dibuat sebuah plan ya. Jadi Bapak netral dulu ya. Pertama netral dulu untuk mengubah faktor penggerak faktanya, diubah dulu, jangan sampai masih jengkel dengan partner yang begitu. Karena kalau masih jengkel itu partnernya akan begitu dan ketika mengundang partner akan sama. Jadi buatlah sebuah plan-plan sederhana. Misalkan setiap hari coba buat 3 hal yang ingin kamu selesaikan apa. Lalu yang ingin kamu capai ini kepada partnernya gitu, supaya dia disibukkan fokus ke actionnya. Jadi fokus ke actionnya, bukan belongap apa ya, bengong memikirkan nanti kalau minus gimana, nanti kalau ini gimana, nanti kalau ini gimana, dan nggak ngapa-ngapain gitu. Itu yang membuat kejadian beneran. Gitu. Jadi materi happy hockey bisa di-share dalam artian diceritakan ke mereka bahwa kekhawatiran itu kan belum terjadi. Yuk fokus do the best terbaik saat ini. Itu jadi ajak ngobrol karyawannya supaya Bapak juga berdamai dengan
situasi itu dengan perasaan-perasaan mereka, ada damai, tidak melekat banget karena itu bisa menarik lagi gitu. Kemudian untuk circle, saran saya jangan ditinggalkan dulu sih gitu ya. Kecuali ada income pengganti yang cukup besar yang mengalahkan yang sebelumnya, silahkan. Nah, dengan bisnis yang sekarang bisa nggak sambil apa namanya, berada di circle yang lebih besar. Paling gampang ya, paling gampang untuk berada di circle besar, ikutlah kelas yang bayarnya mahal. Paling gampang sih itu. Kenapa saya ikut kelasnya Pak Madiku? Orang yang ikut kelas bayarnya 7 juta lebih gitu ya. Apalagi yang CEO Mastermind. Saat saya ikut CEO Mastermind, saya punya bisnis, saya punya PT, belum. Tapi ketika saya masuk, siapa yang saya temui? Business owner, ya, orang-orang yang punya perusahaan-perusahaan besar itu. Yang sekarang jadi konsultan saya, itu siapa coba? Teman sekamar saya waktu kelas CEO Mastermind. Jadi konsultan hukum saya, konsultan bisnis saya gitu loh. Orangnya luar biasa, sampai beliau menasihati saya banyak hal. Sampai kemarin salah satu hal yang dinasihatkan ke saya, rendahkan dirimu serendah-rendahnya sampai orang lain tidak bisa merendahkan. Itu sampai di titik itu loh saya dapat nasihat itu. Nah, jadi tips untuk dapat circle yang lebih tinggi, ikut paling gampang itu adalah ikut kelas yang bayarnya mahal. Itu paling gampang, karena orang yang datang itu pasti orang hebat. Lalu, jadilah diri Anda yang menyenangkan untuk mereka. Pakai teknik law assumption, bahwa Anda itu pebisnis yang hebat, Anda adalah pebisnis yang handal, Anda ini orangnya amanah, jujur, tekun, ulet, dan lain sebagainya. Itu pancarkan terus, supaya ketika mereka melihat Anda, wah ini dari casingnya kelihatan bisnismen yang handal. Itu ya, semoga saja bisa terjawab ya, apa namanya, pertanyaannya. Oke, saya izin ngecek dulu yang di chat ya, supaya kan yang di chat itu kadang ada juga yang nggak berani ngomong ya. Om, saya nggak berani buka ini, saya nggak lancar kalau ngomong gitu ya. Biasanya saya tanya begini, "Loh, bukannya kemarin pas ngomongin tetangga lancar ya gitu. Pas ngomongin tetangga lancarnya kayak jalan tol gitu. Kenapa pas mau ngomong sama saya nggak lancar gitu." Oke, tadi sampai mana ya pertanyaannya yang sudah saya baca itu? Sudah ada yang mohon izin pamit. Oh, jemput anak. Oke, mana nih pertanyaan? Halo, pertanyaan tadi sampai mana ya? Oh, yang tadi yang buat di tempat tujuan diminjemin uang ya. Oke. Mohon arahan bagaimana cara melepaskan perasaan dimanfaatkan jadi sapi perah, tidak dihargai di tempat kerja. Ya, kalau masih kerja itu pasti jadi sapi perah gitu loh. Kalau nggak mau jadi sapi perah, jangan kerja. Ya, kerja itu ya risikonya begitu. Ada sebagian dari gaji yang kita untuk dimarahi, ada sebagian dari gaji yang kita untuk dimanfaatkan. Jadi ya memang begitu ya, ikhlas saja diterima. Karena memang ya kerja ya begitu sih. Jadi sapi perah udah pasti karena yang namanya kerja itu. Jadi terima aja dengan damai, saran saya. Saran saya, terima aja dengan damai. Kalau tidak dihargai nggak apa-apa. Kalau Anda minta dihargai berarti Anda masih divorce dong, ngejar 175. Ya. Jangan mencari penilaian dari orang, tapi carilah penilaian darinya. Ya, jangan cari pembenaran dari orang, tapi carilah pembenaran darinya. Selama Anda baik benar, lanjutkan. Ya. Biasa hidup sak karepe dhewe, sok juga ya kalau harus hidup dengan protokol yang begitu luar biasa. Ya, itu untuk apa, mendisiplinkan diri. Ya, memang begitulah. Nanti ada yang 3 hari nggak boleh makan, hanya boleh minum. Ada yang 3 hari nggak makan, nggak minum. Gitu. Jadi selamat mengikuti protokolnya ya. Lanjutkan ya, itu baik kok. Om, saya telah masuk grup ini, jadi belum seminggu banyak yang ketinggalan, tapi udah sering lihat materinya. Bagaimana afirmasi uang dan manggil uang yang benar? Nah, ini adanya di kelas offline sih. Karena teman-teman ketika manggil saja, kalau energinya nggak kuat, itu nariknya nggak banyak. Jadi di kelas offline itu saya ajari praktek untuk menarik energi, meningkatkan energi diri dulu. Ketika energinya kuat, nah baru narik.
Kemudian belief system pastikan diberesin dulu. Jadi materi kelas offline tuh kepingan puzzle gini loh teman-teman. Urutannya sudah komplit banget. Belief system lama diberesin, diganti belief system baru, habis itu narik uang dengan energi yang sudah dipraktekkan di awal kelas yang itu menarik energinya begitu besar. Sehingga ketika punya energi besar, walaupun saya ajarkan caranya belum tentu hasilnya akan maksimal. Kalau belief system yang penghambat finansial belum diberesin, kalau apa namanya energinya belum besar gitu. Caranya simpel sih, yang penting ya cuma cium uang aja sih. Cium uang. Di video ngaji Roso ada kok itu. Saya sudah di podcast di video ngaji Roso terbaru di bagian akhir itu saya ngobrol sama uang. Nanti dicek di situ ya. Dicek di situ ada. Ayo buka kelas parenting. Ya, tunggu ya. Banyak sekali yang minta saya untuk kelas parenting nanti saya jadwalkan ya, saya usahakan mungkin setelah kelas offline Jakarta ya. Materinya online saja ya, kelas parentingnya online saja supaya teman-teman bisa menjangkau dari manapun dan mungkin biayanya seikhlasnya aja deh ya, karena ini untuk anak-anak Anda, jadi saya nggak akan matok biaya ya, saya ditransfer 1 miliar nggak nolak, tenang aja. Oke, saya eh, jawab pertanyaan dulu dari Kak Arnawi. Kak Arnawi, silakan nyalakan mic-nya. Masih di tempat, Kak? Kak Arnawi, boleh diklik tombol mic-nya. Ya, siap Om Bimo. Kedengaran? Ya, ya, suaranya masuk jadi. Ya, maaf ini tidak bisa tampilan, masih ada di dalam mobil soalnya. Ya, sebelumnya terima kasih Om Bimo atas waktunya yang diberikan kepada saya. Izin mau minta solusi terkait dengan anak Om Bimo. Jadi anak yang pertama saya menikah kurang lebih udah ada 3 tahun. Selanjutnya anak sekarang umur 2 tahun lebih, belum berani berdiri, apalagi jalan seperti itu. Jadi segala macam usaha sudah saya lakukan dengan istri, dengan mertua, soalnya dari orang tua saya sendiri sudah tidak ada semua, bapak maupun ibu. Nah, yang terakhir itu dari pijat, dari ke terapi, rumah sakit dan lain-lain. Yang terakhir itu kan cucu pertama dari mertua saya, jadi sangat begitu sayangnya mertua dengan anak saya itu. Yang barusan kemarin itu setelah dibawa ke dukun pijat, kalau saya kan dari Kendal, Jawa Tengah ini. Itu dari dukun pijat tersebut agar supaya untuk apa itu namanya, diganti namanya Om Bimo, diganti namanya. Nah, cuman nama yang diberikan dari orang tua tersebut, baik saya maupun istri itu kurang cocok. Untuk itu nanti minta sarannya Om Bimo. Yang pertama ya Om ya, ya itu bagaimana baiknya. Terus yang kedua, kalau masih diizinkan Om Bimo, ini cukup 2, nanti saya bertanya berkaitan dengan apa itu namanya, yang mungkin tadi sudah ada yang menanyakan bahwa sering ini aja Om Bimo, yang untuk lebih pentingnya, saya banyak dijadikan sebagai ketua organisasi di tempat saya Om. Yang terbaru itu saya masih muda tapi sudah diberikan amanah jadi ketua takmir masjid Om Bimo. Ada juga organisasi lain yang akhirnya diamanahkan kepada saya. Nah, dari situ saya mohon untuk lebih bisa dinasehati untuk kedepannya biar lebih baik untuk semuanya gitu Om Bimo. Ya, cukup itu Om Bimo. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaan yang sudah saya sampaikan kepada beliau, Om Bimo. Makasih. Oke, yang kedua pertanyaannya Pak, sorry Pak, untuk setelah diamanai banyak tanggung jawab. Minta saran agar saya lebih bisa amanah, lebih bisa untuk ngomong daripada semuanya. Soalnya di takmir itu kan banyak yang lebih sepuh daripada saya, lebih tua daripada saya. Sedangkan saya usia masih 30 ke atas dikit gitu. Gitu ya, makasih ya. Oke, saya jawab dulu yang kedua ya. Jadi untuk apa namanya, untuk ditunjuk sebagai ketua itu tidak selalu ngomong
ya, tidak selalu ngomong. Bapak menjadi fasilitator yang baik saja sudah oke kok. Itu sudah bagus. Jadi Iya, jangan sampai tergoda untuk menggurui apalagi ya. Jadi iya, kalau iya, ketemu siap. ya sudah sharing aja bapak-bapak, ibu-ibu ini ada yang sangat sepuh dari saya senior, bapak boleh berbagi. Jadi selalu angkat yang senior-senior. Ya, apalagi hidup di Jawa itu ada ilmu yang luar biasa, filosofi Jawa itu orang Jawa itu kalau di pangku mati. Gitu. Artinya apa? Ya angkat setinggi-tingginya orang lain. Jangan direndahkan, jangan Siap. merasa diri lebih tinggi dari yang lain. Akui segala kelemahan. Apapun kegiatannya awali dengan itu, ya. Dan menjadi fasilitator yang baik itu sudah ketua yang luar biasa. Tidak harus seorang ketua itu kan bisa dikatakan koordinator ya. Tidak harus ceramah harus Anda, tidak harus ketua panitia pun harus Anda gitu. Jadi Anda menjadi fasilitator yang baik itu sudah hebat. Jadi jangan terbebani saya harus lebih baik dari orang lain secara kualitas berbicaranya, keilmuannya jangan. Jadi Siap. saran saya fokus kepada menjadi fasilitator yang baik karena pemimpin yang baik adalah pelayan ya. Jadi pemimpin yang baik adalah pelayan. Untuk Siap, Om. yang pertanyaan pertama terkait dengan anak secara kesehatan bagaimana Mas? Dari dokter adakah diagnosa tertentu atau tidak? Alhamdulillah setelah beberapa kali saya terapi di baik dukun pijet maupun dari Hmm. dokter itu tidak ada kendala, Om. Alhamdulillah Hmm. sehat anak itu. Oke, Iya. Pak, boleh boleh tahu namanya siapa, Pak? Boleh tahu nggak saya namanya saat ini? Boleh, untuk saat ini nama yang dari kecil yang ada di akte itu Muhammad Abidar Al-Ghifari. Oke, artinya apa, Pak, memberikan nama itu waktu kemarin? Bahwa itu adalah satu nama yang saya tahu adalah salah satu dari sahabatnya Rasulullah. Hmm. Untuk lebih ke apa ya? Kalau bahasa saya itu tafaulan, ada keberkahan dari nama tersebut gitu, Om. Tujuan Hmm. awalnya. Oke, oke. Lalu penggantinya apa? Kalau boleh tahu tadi yang tukang pijat tadi. Nah, itu pengganti dari Mbah Dukun Pijetnya itu Jumain. Oh, artinya? Artinya simpel aja Om. Ketika Mbah Dukun itu, Dukun Pijetnya itu tanya lahirnya di hari apa, Jumat pagi, ya udah kasih nama Oh, Jumain gitu aja gitu ya. Gitu ya supaya agar bisa lekas jalan, tidak sakit-sakitan Mbah. Tapi anak saya alhamdulillah sehat kok, sehat ya. ya, 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 ya. Cuman kendalanya belum bisa jalan gitu aja ya. Oke, oke. Ini dukun pijatnya perlu ikut kelas happy hockey nih. Jadi gini, teman-teman untuk nama saya kasih apa namanya ilmunya. Ya. Penamaan itu ada levelnya. Ya, penamaan itu ada levelnya. Penamaan yang hanya berdasarkan waktu, mohon maaf itu level terendah. Ya, penamaan yang berdasarkan waktu lahir itu level terendah. Di atas itu penamaan yang di atas itu adalah dimirip-miripkan dengan tokoh yang besar. Kayak saya ini Bimo itu kan dimirip-miripkan ya dengan tokoh wayang gitu kan seorang Bimo. Ya, kalau iya iya, kalau tidak tidak, tegas, bijaksana dan lain sebagainya. Itu levelnya nomor dua. Level nomor tiga, level tertinggi adalah nama itu berisi harapan. Ya, nama itu berisi harapan. Itu level terbaik penamaan. Jadi kalau saya lihat nama anak bapak itu dua ketiga sih, ada duanya ada level ketiganya itu sudah terbaik gitu. Dan hati-hati menerima sugesti dari dua biji tadi karena kalau ini supaya nggak sakit-sakit harus ganti nama. Nah nanti kalau itu nancep ke bawah sadar, ya kalau nggak ganti nama jadi sakit-sakitan gitu. Jadi itu harus dikesampingkan. Connect dengan sang Selanjutnya Om, pencipta. mungkin saya potong dikit ya Om, mohon maaf. Boleh boleh. Silakan. Ini nanti dari penyampaiannya Om Bimo itu bisa saya sampaikan ke orang tua Om, mertua Om, biar sedikit mengasih kefahaman itu. Apa Nggak perlu apa-apa, cukup nggak apa-apa. saya? Boleh boleh nggak Ya, apa-apa. Saya ada ikut kelas happy hockey gitu ya. Kemudian Mas Bimo ini belajar banyak hal. Beliau menyampaikan penamaan itu ada tiga level. Yang pertama kalau hanya untuk mengingat sebuah waktu, ya misalkan Sabtu dengan Minggu dikasih nama Tunggu gitu ya. Itu berarti levelnya paling bawah gitu ya. Di atas ya, itu adalah meniru tokoh idola, misalkan Bimo ya, Cristiano Ronaldo atau siapa itu harapannya seperti Ronaldo. Nah itu levelnya nomor dua. Nomor tiga itu berisi harapan.
makna-makna yang mengandung harapan. Misalkan berkah itu dalam bahasa, misalkan dalam bahasa Arabnya apa, makmur dalam bahasa Arabnya apa, itu artinya apa? Itu level yang ketiga, itu level yang terbaik. Iya, Sampaikan nggak siap. apa-apa gitu, karena nama itu mewakili anak. Nah, kemudian seperti yang dinamakan tadi, coba nanti dibawa dalam doa, ya, arti nama itu di copy paste ke dalam anak, ya. Nah, kamu tak namai ini supaya kamu tuh begini. Ya, izin berdoa, sahabat Nabi itu di copy paste karakter yang baik-baik diberikan kepada anak. Itu. Kemudian sering berikan sugesti, ya, sugesti. Jadi anak saya itu yang kedua usia 9 bulan sudah jalan. Ya, Om. 9 bulan itu sudah jalan. Sampai imunisasi itu kaget perawatnya itu. Karena apa? Setiap hari saya sugesti. Jadi saya buat berdiri di atas saya, jadi saya tidur rebahan gitu. Kemudian saya apa ya, bahasa Jawanya itu dikudang ya Pak ya. Iya, iya. Kudangan itu kan sugesti ya. Hati-hati, coba Iya. amati kudangan sekitar, termasuk orang tua atau mertua yang jadul nih, hati-hati. Karena di Iya. tempat saya itu kalau ngomongin anak cantik ganteng tuh nggak boleh Pak. Gitu. Jadi Hmm, anak itu selalu dibilang eleke koyo telek gitu loh. Aduh, padahal anak cantik kayak gini. Tapi kalau dibilang cantik nggak boleh, orang becek. Dasarnya apa? Dari zaman dulu begitu. Wah, pantesan rusak-rusak, sugestinya jelek-jelek. Jadi anak saya iya. itu saya taruh di atas saya berdiri, berarti saya rebahan, berarti anak saya berdiri. Gitu. Jadi saya itu sambil nyanyi, aku berdiri ya, ya, aku tumbuh tinggi ya, ya, aku tumbuh sehat ya. Hmm, Jadi aku mewakili dia sugesti-sugesti yang positif. Aku iya, siap, berlari Om. ya, ya, gitu. Jadi itu saya ucap sepanjang hari gitu. Masuk ke Hmm, otaknya itu memprogram otak dan seluruh tubuhnya. Ya, dan iya. betul apa yang terjadi usia 9 bulan. 9 Hmm, bulan anak saya itu sudah berdiri, sudah bisa ngelangkah gitu. Sampai, "Loh ini kok masih kecil mau berdiri?" Ya memang sudah bisa berdiri, sudah bisa jalan gitu. Itu efek dari iya. sugesti begitu dahsyatnya. Jadi protect anak Anda dari sugesti yang tidak baik dan Anda berhak untuk memberikan sugesti kepada anak. Selama di kesehatan tidak ada masalah, lanjutkan untuk pemberian sugesti. Walaupun di dalam kesehatan ada masalah, sugesti pun bisa. Ya, nanti Iya, siap. disugesti ketika tidur dielus-elus, semakin sehat, semakin cerdas, semakin ceria, gitu. Mudah berlari, mudah berjalan, mudah berdiri. Pokoknya semakin disugesti aja, dielus-elus, terus aja diomongin. Nanti selnya akan, apalagi anak di bawah 6 tahun, itu belum ada critical factor. Apa yang diucapkan, yang sering diucapkan masuk ke bawah sadar, dan itu memprogram seluruh tubuhnya. Makanya Hmm, hati-hati memprotek anak di bawah 6 tahun ya, dari kata-kata negatif siap, orang Om. lain. Hati-hati. Karena itu nanti bisa berdampak negatif ya kepada anak. Bisa terjadi dalam hidupnya. Gitu ya, Pak Ya, Arwani ya. siap. Ya, siap, Om. Siap. Terima kasih banyak ya. Oke, Hmm. sama-sama. Oke.